Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mhm. malam hari ini kita belajar tentang penggunaan bahan alam pada siklus tumbuh kembang, gitu ya. Apa namanya? Ini saya membantu Pak Yudi untuk menyampaikan ya pada malam hari ini, gitu. Oke, kalau siklus tumbuh kembang itu, sebagaimana yang kita ketahui, berarti kan mulai dari bayi dilahirkan sampai dengan nanti di lansia kayak gitu ya. Nah, eh kalau pada saat bayi itu apa namanya? Mulai dari perawatan tali pusar pada saat awal dilahirkan itu ada perawatan tali pusar. Kemudian setelah itu ada kondisi di mana bayi ini kan harus tumbuh kembangkan gitu ya. Jadi untuk mencegah anoreksia itu nanti ada eh, apa namanya herbalnya sendiri. Kemudian kalau pada anak-anak, kalau anak itu ya bisa dikategorikan dia sudah umurnya balita seperti itu sampai dengan yang di 12 tahun atau 15 tahun seperti itu. Nah, itu kaitannya sama penyakit-penyakit yang memang gampang menyerang pada anak seperti diare, demam, sama batuk pilek kayak gitu ya. Kemudian ada juga pada fase remaja. Kalau fase remaja yang sering kali muncul atau yang paling sering kali disorot itu kalau mereka lagi eh jerawatan sama ada gangguan haidnya juga kayak gitu. Terus kalau sudah dewasa itu lebih ke kayak misalkan untuk kehamilan, persalinan, bahkan menyusui. Nah, eh apa namanya? Terus kalau lansia kaitannya sama penyakit-penyakit degeneratif kayak gitu ya. Oke, nah ini penggunaan herba pada masa bayi. Ini ada tanaman yang namanya sidowayah atau kalau nama latinnya itu Woodflordia floribunda. Ini kebetulan saya belum nemu gambarnya seperti apa, tetapi memang sering digunakan di pedesaan gitu ya untuk perawatan pusar bayi kayak gitu. Fungsinya apa? Agar supaya mempercepat pengeringan dari pusar bayi. Kalau misalkan bahasa Jawa tuh biasanya ngomongnya pupa apa-apa kayak gitu ya, yang tali pusarnya copot dengan alamiah kayak gitu. Nah, eh untuk si dowayah ini yang diambil itu adalah bunga sama buahnya. eh Apa namanya disangrai terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah agak gosong kayak gitu ya, kalau sudah agak gosong dikit itu bisa di kayak apa namanya ditaruh di kasa, terus kalau misalkan ada kayak macam apa ya minyaknya gitu yang keluar itu baru ditempelkan di area pusar kayak gitu. Nah, zat aktifnya yang ada di dalamnya tuh dia ada taninnya itu. Efeknya sebagai antiseptik sama antibiotik seperti itu ya. Kalau untuk yang Woodfordia floribunda tuh. Nah, kalau pada anak-anak, anak ini apa ya tadi untuk menambah nafsu makan kayak gitu. Terus juga bisa buat obat cacing kita biasanya pakai kurkuma aeruginosa atau temu hitam kayak gitu ya. Mungkin kalau menambah nafsu makan biasanya pakai si kurkuma satunya kayak gitu, yang temulawak kayak gitu. Nah, ini bisa juga nih yang kurkuma temennya atau yang satu keluarganya yang aeruginosa. Selain untuk membangkitkan nafsu makan, kemudian untuk anti helmintik atau obat cacing, bisa juga buat si batuk kayak gitu. Zat aktifnya apa? Si kurkuma ini seringkali kan mengandung banyak minyak atsiri. Nah, di minyak atsirinya ini nantinya untuk apa namanya penggunaannya itu rimpang yang segar satu ruas jari
satu ruas jari tangan, ini segini ya, sepanjang ini, itu direbus atau dipanaskan kayak gitu ya, direbus, tetapi eh, atau dikasih air panas sampai dengan minyak atsirinya tuh kelihatan keluar kayak gitu ya. Jadi misalkan rebus sekitar 2 jam atau 1 jam kayak gitu, boleh apa namanya pakai di apa di kayak wadah panci ataupun diseduh di gelas langsung kayak gitu ya. Nah, habis itu kalau sudah kelihatan ada minyak atsirinya, si apa namanya eh rimpangnya ini boleh kita sisihkan. Kalaupun memang apa namanya si anaknya ini tidak kuat minum rimpang, ya si rimpangnya disisihkan dulu, cuma minum airnya sama si minyaknya yang sudah keluar itu tadi, kayak gitu. Diminum pada saat hangat, itu ya. Mungkin memang rasanya kayak pedas di awal, tetapi nanti lama-kelamaan kerasa dingin juga, kayak gitu. Nah, efeknya gimana sih kalau untuk anak-anak di sini? Kalau penggunaan si temu hitam atau kurkuma aeruginosa itu kayak melegakan tenggorokan kayak gitu ya. Terus habis itu kayak merangsang dari kalau misalkan batuknya berdahak itu bisa mengeluarkan si dahaknya juga kayak gitu. Oke, lalu ada juga buah pala. Buah pala atau Myristica fragrance di sini buat untuk menghentikan muntah sama mengatasi apa namanya insomnia pada anak kayak gitu. Anak-anak kan seringkali agak ini ya agak berbeda jam tidurnya atau kalau misalkan sudah terganggu tidurnya nggak eh, malah kebangun terus nggak segera tidur kayak gitu. Nah, ini bisa nih menggunakan si buah palanya atau eh, apa biji pala. Nah, zat aktifnya yang ada di dalamnya tuh minyak atsiri. Kemudian efeknya itu kayak sedatif kayak gitu ya. Jadi biji palanya itu boleh dikeprek gitu ya, dihaluskan. Entah kita pakai 3 ataupun 5 biji, terus habis itu diseduh lah pakai air hangat kayak gitu. Kalau sudah eh, apa namanya diminumkan kayak gitu. Minumkannya biasanya sih kalau anak-anak eh, pakai sendok makan kayak gitu ya, ataupun sendok teh. Misalkan sudah habis 1 gelas gitu ya, eh, biasanya sudah mulai mengantuk lagi kayak gitu. Oke, lalu ada adas. Adas ini eh, nama latinnya Puniculum vulgare. Dia buat batuk dan mengandung zat aktif minyak atsiri, polifenol, sama flavonoid. Nah, adas ini memang kalau mungkin apa namanya kita pernah baca kayak misalkan OBH gitu ya, dia juga merupakan campuran nih di OBH kayak gitu. eh nah, di sini ada apa ya resep atau ramuan gitu untuk campuran obat batuk kayak gitu. Contohnya ada rimpang kencur segar 8 gram. 8 gram itu biasanya sekitar 3 ruas jari kayak gitu. Kemudian ada juga daun sirih segar 2 helai. Kemudian buah adasnya atau biji adasnya itu 2 gram. 2 gram itu paling tidak sekitar 5 sampai 7 biji kayak gitu ya. Kemudian ada daun saga, kemukus sama kapulaga. Nah, ini semua itu bisa direbus kayak gitu. Ini kan agak banyak ya. Ini kayaknya sekitar buat 2 kali minum atau 3 kali minum dalam satu ramuan ini. Gitu. Ini airnya bisa apa namanya 135 ataupun kita lebihkan gitu. Kalau misalkan memang eh buat apa namanya 2 anak yang memang lagi batuk, ya otomatis kita bisa lebihkan ke airnya 500 gram dengan eh
takaran apa namanya simplisianya atau herbalnya itu segini gitu biar nggak terlalu pedas juga tuh. Kemudian ada juga sih bawang merah. Kalau bawang merah ini udah sering banget ya, misalkan anaknya rewel terus habis itu demam, ya ditempelin lah bawang merah kayak gitu. Bawang merahnya cuma dikupas, terus habis itu entah dibuat kerian, kerokan kayak gitu, ataupun ditempelkan di jidat gitu ya. Kalau apa namanya eh orang tua kita atau eyang-eyang kita zaman dahulu kala kayak gitu. Nah, isinya apa? Zat aktifnya di sini dia ada minyak atsiri sama sikloalin gitu. Terus untuk ramuannya atau racikannya itu sebenarnya bisa kita racik nih. Misalkan pakainya bawang merah 3 siung, kemudian eh, jeruk nipisnya 1 buah jeruk nipis, terus minyak kelapa 1 sendok makan, sama dikasih garam gitu. Nah, ini untuk prosesnya sendiri, bawang merahnya tuh dihaluskan atau diparut, kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis itu setengah buah atau 1 buah, lalu ditambahin sama minyak kelapa. Tuh, kalau sudah kecampur, barulah dikompreskan pada ubun-ubun atau pada kaki kayak gitu. Misalkan nggak punya kasa atau nggak punya kain yang tipis bersih kayak gitu, kadang pun juga langsung ditempelkan nih di ubun-ubunnya atau di dahi kayak gitu ya. Bisa juga di kaki. Kalaupun mau benar-benar bersih setelah dicampurkan, ini yang bawang merahnya sama perasan jeruk nipis itu eh, apa namanya bawang merahnya kan kadang anu ya masih ada sisa-sisanya gitu ya. Itu benar-benar diperas baru dioleskan ke kakinya si anak gitu atau pada bayi juga nggak apa-apa. Lalu kalau anak-anak lagi diare gitu ya, diare atau sakit perut deh, mules-mules terus melilit gak karuan kayak gitu, kadang kan bapak ibunya bingung ya. Nah, itu kita bisa nih menyarankan untuk dikasih dari jambu bijinya, bisa dari daunnya gitu. Daunnya eh, misalkan 9 helai kayak gitu ya. Kemudian ditambah kunyit 1 jari tangan, terus ditambah biji kedaung kayak gitu, yang sudah disangrai 4 butir sama ini rasuk angin gitu. Saya agak lupa rasuk angin itu daun apakah batang. Kemudian di eh, seduh pakai air eh, apa namanya 110 kayak gitu ya. Mungkin kalau saat ini apa ya kalau misalkan anaknya diare langsung dikasih yang sudah obat yang udah jadi kayak gitu ya diapet misalkan. Ini saya nyebut merek. Diapet itu sebenarnya sama ya, daun jambu biji tapi dia ada kalau nggak salah tuh ada diapet yang buat anak. Nah, itu tentunya beda ya dosisnya untuk yang dewasa kayak gitu. Itu kalau misalkan yang sudah fitofarmaka atau obat herbal yang sudah terstandar. Nah, kalau ramuan yang ini, ini ramuan yang dipakai eh, apa namanya pada saat dahulu kala, kayak gitu. Lalu ada kunyit. Kunyit ini ya kita apa berlanjut ke fase remaja ya. Kunyit itu biasanya untuk mengurangi nyeri haid, atau nyeri-nyeri apa ya namanya ya, ya nyeri perut kayak gitu. Kalau misalkan wanita eh, mendekati tanggalnya itu eh, biasanya diberi dengan kunyit gitu. Kalau sekarang kan jamu kunyit asem kayak gitu ya minumnya. Ataupun yang sudah jadi fitofarmaka yang sudah ready minum itu juga ada di pasaran. Tuh. Nah,
Kalau untuk racikan yang ini eh, dari rimpang kunyitnya satu ruas jari, kemudian ditambahkan sama biji ketumbar 7 butir, sama kuncup cengkeh 1 butir, sama asam kawak. Asam kawak ini asam Jawa ini ya. Kalau asam Jawanya ini terserah sih seberapa secukupnya kayak gitu bilangnya. Ini nanti apa namanya kalaupun misalkan mau dibuat untuk ramuan kunyit asam atau jamu kunyit asam itu tentunya harus diparut terlebih dahulu ya si kunyitnya. Terus untuk yang kayak ketumbar sama cengkehnya tuh perlu digeprek terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini airnya ini untuk seduhan 1 kali minum karena cuma 100 mili. Tetapi kalau misalkan mau bikin yang pancian, kayak misalkan kita butuhnya bikin 500 mililiter, berarti ya dibanyakin untuk ininya, apa namanya, racikannya. Kayak gitu bunyinya misalkan kita kasih aja 5, kemudian untuk ketumbarnya dikasih 14, terus habis itu cengkehnya bisa 3, bisa 5 kayak gitu. Terus apa namanya asam kawaknya atau asam jawanya biasanya itu kalau untuk yang 500 mililiter itu dipakainya sekitar 3 ruas asam jawa kayak gitu. Tapi ruasnya yang medium ya, bukan yang gede banget kayak gitu ya. Kalau misalkan yang gede sekali ya cuma satu satu ruas kayak gitu aja cukup. Kalau yang sebesar ini kan ada yang apa namanya bijinya ada yang 3, ada yang 7 kayak gitu ya. Nah itu. Tetapi ya kalau sekarang karena sudah ada yang ready to drink, jadi ya mungkin apa namanya banyak yang cari yang ready to drink aja kayak gitu daripada membuat sendiri karena apa namanya agak panjang prosesnya. Dadak apa harus masak dulu kayak gitu. Lalu nah ini mungkin beberapa ya eh apa namanya yang mengenal dari kalau makan sayur bayam itu bisa buat mengatasi anemia gitu. Anemianya bisa apa namanya karena menstruasi ataupun anemia yang tipe lain kayak gitu ya. eh untuk apa namanya lebih seringnya itu dibuat sayur kayak gitu. eh Apa namanya? Terus juga air yang sudah habis masakannya tuh biasanya bisa diminumkan kayak gitu. Ataupun mau pakai bayam merah, kalau nggak salah ya bayam merah itu juga bisa untuk menambah darah. Terus, nah ini bawang putih, Allium sativum buat jerawat karena si bawang putihnya ini ada bakteri sidalnya. Terus bakteri sidal itu dia muncul dari zat aktif alin sama minyak atsiri gitu. Caranya gimana untuk ngasih si bawang putih ke jerawatnya itu ya kalau misalkan eh, kita makan bawang putih 1 siung gitu aja itu kan nggak enak ya. Eh, Kadang pun apa namanya harus dibakar dulu atau diolah kayak gitu baru dimakan. Kalaupun mau langsung kayak gitu ya nggak langsung-langsung amat sih. Jadi siungnya ini dipotong terus sampai apa namanya kita kan biasanya langsung keluar minyaknya tuh. Nah itu ya udah ditempelin aja di jerawatnya kayak gitu. Ditempelin sedikit di jerawatnya, dioles, terus apa dibiarin kayak gitu. Tapi ya pastikan untuk eh jerawatnya tidak terlalu dekat sama mata kayak gitu. Kalau misalkan di area pipi, eh ya
itu bisa digunakan. Tapi tetap ya dibersihin dulu, baru ditempelin sama bawang putih yang sudah digeprek atau dihaluskan. Tuh biasanya kalau cuman satu inian ya apa namanya satu jerawat ya cukup setengah bawang aja kayak gitu, enggak banyak-banyak. Terus didiamin selama kayak misalkan mau dipakai maskeran kayak gitu ya, itu bisa selama 30 menitan itu cukup kok kayak gitu. Jadi setelah 30 menit terus dibersihkan lagi. Oke, lalu untuk herba yang di dewasa muda itu berarti 20 tahunan atau 25 tahunan gitu. Nah, ini ada daun dadap dadap serep. Nah, atau Erythira subumbrans. Dia eh, apa namanya menguatkan dari kandungan gitu. Jadi kalau pas lagi hamil itu bisa dikompreskan di area perutnya. Jadi untuk menguatkan kandungan seperti itu. Zat aktifnya apa? Di sini ada alkaloid sama eritrina. Itu ya. Oke. Lalu ada cabai. Cabai mempermudah persalinan karena ada capsaicinnya. Ini perasan buahnya yang diminum gitu ya. Tapi di sini kalau di gambar ini yang cabai Jawa ya, bukan cabai yang biasa di apa namanya lalapan kayak gitu atau digeprek kayak gitu ya. Ini lebih ke cabai Jawa yang digunakan eh, apa namanya perasan buahnya diminumkan, tetapi minumnya sedikit kayak gitu ya, agar supaya apa namanya nggak terlalu cepat eh, persalinannya kayak gitu. Karena ya kalau misalkan memang sudah waktunya persalinan dan memang agaknya dia apa ya eh, susah baru diberikan yang ini gitu, yang rebusan atau perasan buahnya. Karena di sini itu mekanismenya meningkatkan kontraksi otot polos uterus oleh karena PG. PG itu prostaglandin. Itu ya. Kalau prostaglandin kan eh apa namanya? Dia yang bertugas untuk kontraksi gitu, kontraksi otot atau kontriksi. Oke, lalu ada jungrahap atau Baekea frutescens. Ini buat apa ya namanya ya eh, mengatasi nifas sama haid yang tidak teratur. Dia mengandung dari terpenoid sama glikosida. Kalau dilihat sih eh apa namanya tanamannya ini kayak alang-alang tetapi berbeda dari si alang-alang kayak gitu. Jadi ramuannya atau racikannya tuh daun jungrahap 6 gram, kemudian herba daun 1003 gram, sama airnya itu 110 bisa diseduhkan pada daun-daun ini atau dibuat infus. Dibuat infus tuh direndam gitu ya, direndam pada kondisi si airnya panas, terus habis itu daunnya kayak apa namanya ada filternya kayak gitu. Nah itu membutuhkan waktu ya sekitar 1 jaman, terus baru diminumkan. Gitu. Oke, lalu untuk daun katuk. Nah, daun katuk ini udah sering ya, pelancar ASI. Eh, kalau dulu ya buat sayuran kayak gitu. Kalau sekarang kan udah apa namanya ada yang kapsulan gitu ya, lebih gampang dan lebih mudah kayak gitu. Tetapi eh, kalau lebih murahnya itu yang daunnya gitu. Karena kalau daun kita misalkan beli daunnya 10.000 itu aja udah
dapat banyak banget ya, sekilo atau lebih bahkan. Kalau dibuat sayur tuh. Nah, zat aktifnya apa yang ada di dalam daun katu atau Sauropus androgynus? Itu ada steroid sama polifenol kayak gitu. Jadi si zat aktif ini bisa merangsang dari produksi ASI kayak gitu. Lalu ada kayu rapet atau namanya tuh Parameria laevigata. Ini buat mengecilkan rahim. eh itu yang dipakai kulit kayunya dibuat infusa atau direbus kemudian diminumkan secara eh, langsung kayak gitu. Ini untuk campurannya ada kayu rapet, kemudian ada rimpang kunci pepet sama kayu mesoi. Tuh. Ini mungkin kalau saat ini agaknya apa namanya untuk yang kayu rapat sama kayu mesoi ini agak sulit ditemukan kayak gitu ya. Tetapi kalau misalkan eh, kalian ke desa-desa kayak gitu, kadang masih ada yang punya tanamannya, masih ada juga yang jual seperti itu. Oke, lalu Nigel sativa eh, untuk mengatasi mata suram. Mata suram itu eh, apa namanya kayak mata burem kayak gitu ya. Di sini bisa diminumkan dengan tambahan rimpang kunyit sama rimpang bangle. Nah, kalau yang racikan ini masih bisa kita temui kayak gitu ya di pasar eh, apa namanya, misalkan pasar sebelahnya kampus itu masih banyak kayak gitu. Terus ada pule panda, Rauwolfia serpentina. Di sini bisa untuk menurunkan tekanan darah. Nah, sudah memasuki yang di masa lansia atau penyakit degeneratif. Nah, oke, untuk menurunkan tekanan darah di sini akarnya ya yang dipakai. Sebenarnya kalau kulit panda ini bisa semuanya, mulai dari bunga, terus batang, daun, sampai dengan akar itu punya eh, khasiat masing-masing kayak gitu. Tetapi yang lebih banyak digunakan yang akar pule pandanya ini untuk diseduh, eh, diminumnya 1 kali sehari kayak gitu untuk menurunkan dari tekanan darah. Nah, zat aktifnya ada serpentina sama alkaloid, eh, ada reserpina sama alkaloid serpentina. Tuh, hampir sama ya namanya. Ini alkaloidnya sama nama spesiesnya. Oke, kecubung. Nah, ini kecubung atau datura metal itu bisa untuk nyeri sendi sama rematik ya dengan eh, zat aktif alkaloid dan flavonoid. Itu daunnya yang dipakai. Itu 14 helai daun kecubung, kemudian ditambah serai sama minyak kelapa. Itu dicampurkan, dididihkan gitu, terus diendapkan atau dibiarkan semalam. Tuh, terus nanti campurannya dipisah sama eh apa namanya? Kan ada bagian yang dia minyak saja, ada bagian yang air. Nah, kita ambil yang minyaknya saja, terus dioleskan pada area yang nyeri sendi ataupun yang rematik kayak gitu. Terus ada belimbing manis. Belimbing manis ini untuk menurunkan kolesterol. eh ada belimbing manis sama belimbing wuluh. Kalau belimbing manis ini belimbing yang buah.
Kalau belimbing wuluh itu yang dia belimbing sayur gitu ya. Sebenarnya sama-sama untuk menurunkan kolesterol, namun untuk yang belimbing manis atau belimbing buah ini lebih banyak kadar glikosidanya. Tuh, bisa dimakan langsung kalau yang belimbing buah. Kalaupun mau di jus, ya kalau mau di jus ya boleh, tetapi kayaknya lebih enak dimakan secara langsung kayak gitu ya, ataupun dicampur sama teman-temannya dijadiin rujak kayak gitu. Oke, lalu ada daun salam, Syzygium polyanthum untuk menurunkan kadar gula darah. Di sini dia ada minyak atsiri sama flavonoid. Nah, ini daun salamnya agak banyak ya, 20 helai. eh untuk airnya itu 110 mili, kemudian dibuat infus, minumnya 1 kali sehari, kayak gitu. Terus ada tapak darah, vincarose untuk nama latinnya, mengandung zat aktif alkaloid vincristin sama vinblastin. Nah, efeknya apa? Dia berkhasiat sebagai antisitostatis, anti kanker kayak gitu. Eh, nah, untuk anti kankernya ini, vincristin sama vinblastin sudah ada yang sintetisnya kayak gitu. Jadi eh, apa namanya, tidak harus mempersiapkan yang dia dari bunga tapak darahnya itu, enggak. Apa namanya, boleh-boleh saja kita mengkonsumsi kayak gitu, misalkan eh untuk apa ya namanya ya, untuk preventif kayak gitu mungkin ya, preventif ataupun untuk tambahan kayak gitu atau adjuvan. Nah, itu biasanya sih sekitar 15 helai daun lagi bunga, terus habis itu direbus atau dipanaskan kayak gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan bahan alam yang pada siklus tumbuh kembang gitu ya. Jadi mulai dari bayi sampai dengan eh, lansia kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin masih belum ada, Pak. Oke, baiklah. Berarti nanti apa namanya, saya kirimkan PPT-nya untuk kalian belajar itu. Hari Sabtu ya, ujian ya. Kalau Mungkin. soalnya sudah saya kirim. Tuh, soalnya nggak jauh-jauh dari PPT. Tuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.